Tuhan memberkati. Saya Pendeta Markus. Hari ini kita mau belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang segera dan kita harus mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kembali. Dan sebelum Dia datang kembali, kita harus juga menderita banyak. Banyak penderitaan, banyak penganiayaan, banyak. Tetapi kita tidak harus ketakutan karena manusia. Tetapi kita harus menurut Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Ada rencana ini di negara Amerika Serikat untuk mepaksakan hati nurani dan untuk menjadikan hari Minggu hari untuk menyembah. Hari perbaktian hari Minggu oleh kekuasaan sipil, oleh hukum sipil di Amerika Serikat. Amerika Serikat ada paus dan raja. Itu adalah proyek hukum hari Minggu. Dan hari ini kita mau belajar tentang nubuatan yang langsung digenapi. Pada waktu kita tetap hidup, nubuatan buku Wahyu 13 langsung digenapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pengertian dan hikmat. Dan kita mau belajar tentang nubuatan Wahyu 13. Terima kasih Bapa atas berkat Bapa untuk umat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman 102. Bila mana gereja-gereja Protestan akan bersatu dengan kekuasaan duniawi untuk mempertahankan agama palsu, karena menentangnya telah menyebabkan leluhur mereka mengalami penganiayaan paling kejam, maka sabar kepausan akan dipaksakan, itu sabat kepausan akan dipaksakan oleh kekuasaan terpadu antara gereja dan negara. Akan terjadi kemurtadan nasional yang hanya akan berakhir dengan keruntuhan nasional. Dan itu adalah contoh untuk seluruh dunia. Seluruh dunia akan menyembah pada hari Minggu secara dipaksakan hati nurani. Karena itu, patung binatang itu harus dibentukkan sebelum krisis terakhir. Krisis hukum hari Minggu. Krisis tanda binatang itu. Dan gereja-gereja Protestan bersama kepausan, bersama kekuasaan sipil, mereka akan memaksakan hati nurani di Amerika Serikat sesuai yang difirmankan oleh firman Tuhan. Dalam buku Wahyu 13 ayat 11, kita belajar tentang
Binatang yang kedua. Ada dua binatang. Satu adalah kepausan, dua adalah Amerika Serikat. Dua kerajaan, karena mereka mempunyai raja juga. Paus adalah raja, Presiden Amerika Serikat adalah raja. Dan mereka akan bersatu, bekerja sama untuk memaksakan hati nurani. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat binatang buas lain yang muncul dari bumi, dan dia memiliki dua tanduk, serupa dengan seekor anak domba, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13:12. Dan dia menjalankan di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama, yang luka kematiannya telah disembuhkan. Direncana setan untuk menguasai seluruh dunia adalah rencana untuk uh, untuk menyembah, rencana persembahan untuk menyembah pada hari Minggu secara dipaksakan hati nurani. Karena itu dia menggunakan dia kan menggunakan kuasa sipil bersama otoritas agama. Kemenangan akhir halaman 466. Patung binatang itu menggambarkan Protestan murtad yang akan berkembang bila mana gereja-gereja Protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogmanya. Hari itu langsung digenapi, langsung terjadi dalam negara Amerika Serikat. Itu adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus, adalah tanda Tuhan Yesus datang kembali segera. Itu adalah tanda Tuhan Yesus datang kembali segera. Ada berita di sini adalah banyak orang yang protes di Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa di seluruh negeri mengadakan demonstrasi tanpa raja di tengah penutupan pemerintahan. Dan di sini adalah rencana kepausan untuk menyembunyikan diri. Karena sekarang ada raja di Amerika Serikat dan sekarang ada paus di Amerika Serikat. Ada paus seperti yang memaksakan hati nurani. Seperti yang akan menjadikan dogma-dogmanya diikuti oleh penduduk Amerika Serikat. Ada berita lagi, Trump menegaskan saya bukan raja ketika ribuan protes tanpa raja akan terjadi di seluruh negeri. Itu sudah terjadi. Dan ada berita juga, Donald Trump memposting video artificial intelligence aneh tentang dirinya
dirinya sebagai raja. Di jet tempur Raja Trump yang membom pengunjuk rasa New York City dengan aliran kotoran. Itu adalah video dari Presiden Amerika Serikat. Untuk apa ini? Supaya orang di Amerika Serikat dan penduduk dunia tidak mengerti apa yang terjadi di Vatikan City dengan Paus bersama Raja Negara Inggris. Sesuai kemenangan akhir halaman 310, pemukiman yang kecil dan terasing bertumbuh menjadi konfederasi negara bagian yang kuat, dan dunia menyaksikan dengan kagum kedamaian dan kemakmuran suatu gereja tanpa paus dan suatu negara tanpa raja. Itu adalah kemakmuran Amerika Serikat. Amerika Serikat yang bebas, suatu gereja tanpa paus, suatu negara tanpa raja. Tetapi hari-hari ini, waktu ini adalah waktu ketakutan. Kenapa? Karena pemerintahan sipil bercampur dengan agama. Itu adalah seperti yang penganiayaan akan terjadi segera. Di sini adalah berita yang terlalu penting untuk mengertikan nubuatan Wahyu 13. Raja Charles menjadi Raja Inggris pertama yang berdoa bersama Paus dalam 5 abad saat bertugas di Kapel Sistina. Dan di gambar ini kita bisa melihat bagaimana kepausan sudah mendapati kekuasaan, sudah mendapati kekuasaan atas negara-negara, kerajaan-kerajaan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi raja atas raja-raja duniawi, raja dunia. Dan di sini adalah orang yang bertemu dengan Paus, yang berpartisipasi dalam misa. Dan di sini adalah orang yang mengenakan pakaian warna hitam, itu mempunyai maksudnya. Itu artinya orang yang mengenakan pakaian hitam, mereka orang yang mengikuti kepausan, menghormati kepausan, dan orang yang ditandukkan oleh kepausan. Orang yang menurut doktrin dan dogma kepausan. Dan di sini juga adalah rencana kepausan untuk menaklukkan reformasi Protestan.
Dan di sini adalah arti juga karena kerajaan negara Inggris di tempat ini mereka menghormati paus yang yang duduk di tengah mereka. Itu adalah paus yang tertinggi atas segala raja. Itu adalah tempat yang sama mereka menjadikan paus yang baru. Dan di sini juga adalah raja-raja di dunia yang bertemu dengan kepausan. Paus Leo ke-14 dan Raja Charles ketiga. Mereka membuat sejarah dengan doa bersama. Pertama sejak reformasi. Sejak reformasi, apa artinya? Karena ini adalah raja yang pertama berdoa bersama kepausan, bersama paus. Artinya Protestan reformasi sudah berakhir. Sudah ditaklukkan. Sudah berakhir. Dan raja negara Inggris harus dipecah atau harus turun tahta sendiri. Kenapa? Karena dia sudah berdoa bersama paus. Tidak ada arti untuk mengikuti prinsip-prinsip reformasi Protestan. Karena Raja Charles sudah menolak janji untuk meninggikan reformasi, untuk melindungi reformasi. Raja Charles harus turun tahta jika dia melanjutkan rencana untuk berdoa bersama Paus Leo ke-4 selama kebaktian gereja di Roma, kata seorang pendeta dan putra pendiri Partai Unionis Demokratik, Ian Paisley. Pendeta Kyle Paisley mengatakan raja tidak akan menepati sumpahnya yang mana ia bersumpah untuk menjunjung iman Protestan jika dia bergabung dengan paus dalam doa pada acara di Kapel Sistina, Vatikan. Itu sudah terjadi. Dan di sini adalah rencana mereka. Di sini adalah seperti yang tersembunyi rencana mereka bersama. Tetapi di sini adalah orang raja negara Inggris yang bersujud kepada Paus Leo ke-14. Bersujud kepadanya. Dan dia juga berjanji untuk mengikuti kepausan. Raja Charles dan Paus Leo menandai sejarah pertama dalam 500 tahun dengan berdoa bersama di kebaktian Vatikan. Dan di belakang mereka di gambar ini
Ah, ada ada tahta emas di belakang mereka. Kenapa? Mungkin karena raja negara Inggris uh, diturunkan di atas di atas lantai itu untuk menghormati paus, menghormati kepausan. Tetapi di atas ada gambar juga, dan gambar itu seperti setiga untuk untuk supaya orang orang yang mengerti, supaya mengerti paus adalah kepala di atas kerajaan dunia. Dia adalah kepala. Itu adalah rencana mereka menguasai, mengontrol seluruh dunia. Seperti itu. Wahyu 18 ayat 3. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan percabulannya, dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. Di sini adalah presiden-presiden Uni Eropa. Mereka mengikuti, menghormati kepausan. Sama seperti sekarang ini Raja Negara Inggris. Di sini adalah kekuasaan kepausan. Kaisar Romawi. Kaisar Romawi Suci Henry keempat. Itu adalah Raja Negara Jerman. Kaisar Romawi Suci Henry keempat melakukan penebusan dosa untuk membatalkan ekskomunikasi yang dilakukan Paus Gregorius ke-7. Paus Gregorius. Dan di sini lagi ini adalah Paus Gregory keempat. Dan di sini itu bagaimana mereka merendahkan raja-raja di bumi. Dan Paus sendiri mengenakan mengenakan pakaian raja, dan mahkota bertiga, karena dia adalah raja di atas bumi, di atas surga, dan di atas dunia orang mati, dan di atas segala kerajaan. Dan di dalam Kemenangan Akhir halaman 59 adalah yang tertulis, suatu gambaran yang menyolok mengenal sifat kekejaman paus yang tidak bisa salah. Ini ialah perlakuannya terhadap Kaisar Jerman Henry keempat, karena diduga mengabaikan kekuasaan paus. Raja ini diturunkan dari tahtanya dan diasingkan. Takut oleh karena pembangkangan dan ancaman putranya sendiri yang telah mendapat mandat kepausan
untuk memberontak melawan dia. Henry keempat merasa perlu untuk mengadakan perdamaian dengan Roma. Bersama istri dan hamba-hambanya, ia melintasi pegunungan Alpen pada waktu pertengahan musim dingin, agar supaya ia boleh merendahkan dirinya di hadapan Paus. Setelah tiba di istana Paus Gregory ke-7, ia telah di tengah istana tanpa pengawal-pengawalnya, dan di sana di tempat yang begitu dinginnya musim salju, tanpa penutup kepala dan alas kaki dengan pakaian yang menyedihkan, ia menunggu izin Paus untuk datang menghadap. Setelah 3 hari terus-menerus berpuasa dan membuat pengakuan dosa, barulah Paus mau memberikan pengampunan kepadanya. Itu pun hanya dengan syarat bahwa Kaisar harus menunggu sanksi dari Paus sebelum ia boleh memakai lambang kerajaan atau melakukan wewenang kerajaan kembali. Dan Paus Gregory ke-7 merasa berbahagia atas kemenangannya dan menyombongkan diri bahwa adalah tugasnya untuk mencabut kesombongan raja-raja. Betapa besar perbedaan antara kesombongan yang sok mau berkuasa dari Paus yang angkuh ini dengan kerendahan hati dan kelemahan lembutan Kristus yang menggambarkan dirinya sendiri sedang memohon di pintu hati untuk masuk, agar ia boleh masuk membawa pengampunan dan damai, dan yang telah mengajar murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayananmu. Matius 20 ayat 27. Itu adalah kepausan yang berabad-abad. Mereka merendahkan raja-raja di seluruh dunia. Dan sekarang ini lagi di sini adalah raja negara Inggris yang mengikuti Paus Leo, dan dia menjadi raja yang pertama di sejarah yang pertama selama 500 tahun yang pertama bertemu dengan Paus. Yang pertama juga menyembah bersama, berdoa bersama. Artinya mereka mau mendesak seluruh dunia untuk mengikuti kepausan, untuk menurut kepausan, dan mereka akan menggunakan kekuasaan sipil. Di sini adalah mata. Di dalam gambar itu adalah mata. Satu mata. Itu artinya adalah kekuasaan kepausan yang menguasai, mengontrol
melihat seluruh yang akan terjadi, seluruh peristiwa yang akan terjadi di dunia. Tetapi mereka tidak ada otoritas atau kuasa di seluruh dunia, tetapi oleh injinkan Tuhan. Peristiwa akhir zaman halaman 102. Apabila negara akan menggunakan kekuatannya untuk memaksakan peraturan dan mempertahankan lembaga gereja, pada waktu itulah Amerika yang Protestan telah membuat sebuah patung bagi kepausan. Kemudian terjadilah kemurtadan nasional yang hanya akan berakhir dengan keruntuhan nasional. Dan di sini adalah contoh kekuasaan kepausan. Hari Minggu harus mengubah kita, tegas Paus Leo ke-14. Hari Minggu harus menjadi hari untuk menyembah, untuk kita hidup bersama, untuk cara kita menghuni bumi. Itu adalah rencana Paus Leo. Dan itu adalah contoh untuk Amerika Serikat supaya wewenang sipil memaksakan hari Minggu, memaksakan hati nurani untuk beribadah pada hari Minggu. American Dream Mall telah terkena tuntutan hukum oleh sebuah wilayah di New Jersey. American Dream Mall telah terkena tuntutan hukum oleh sebuah wilayah di New Jersey. Pejabat kota di Paramus menuduh mall tersebut mengabaikan undang-undang biru, itu adalah undang-undang hari Minggu, dengan mengizinkan toko menjual barang-barang tidak penting pada hari Minggu menurut afiliasi lokal news station. Dan rencana proyek 2025. Dalam proyek 2025, bagaimana pedoman konservatif yang luas dapat berdampak pada kebebasan beragama. Rencana mereka, dan di sini adalah orang-orang dari Foundation Heritage yang bekerja bersama Presiden Amerika Serikat. Mereka merencanakan untuk menjadikan hari Minggu hari perbaktian. Hari perbaktian yang akan terjadi seperti hari perbaktian secara dipaksakan. Itu adalah mereka menyerukan kembali mengakui hari Minggu sebagai hari ibadah, bebas kerja, hari yang diperingati oleh sebagian besar umat Kristiani. Itu adalah rencana
hari Sabat palsu. Hari Sabat palsu. Dan sekarang juga dalam Kemenangan Akhir halaman 610. Dari Kemenangan Akhir halaman 610 ada yang tertulis. Dan hendaklah diingat adalah kesombongan Roma yang mengatakan bahwa ia tidak pernah salah. Prinsip-prinsip Gregory ke-7 dan Innocent ketiga masih tetap menjadi prinsip-prinsip Gereja Katolik Roma. Dan seandainya ia mempunyai kekuasaan, ia akan menjalankan prinsip-prinsip itu sekarang sama seperti pada abad-abad yang lampau. Protestan mengetahui hanya sedikit apa yang mereka lakukan. Pada waktu mereka memutuskan untuk menerima bantuan Roma dalam usaha meninggikan hari Minggu. Sementara mereka berusaha untuk mencapai maksud mereka, Roma bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasaannya untuk memulihkan kembali keunggulannya yang hilang. Keunggulan yang hilang. Sekarang ini, karena raja-raja di bumi mengikuti kepausan, menghormati dan menurut, mereka bekerja sama. Dan mereka akan bekerja sama untuk memaksakan hati nurani. Trump dan Gereja Katolik melawan undang-undang yang mewajibkan pendidikan untuk melaporkan penyalahgunaan anak. Dan di sini adalah berita Washington tidak akan mewajibkan pendeta untuk melaporkan pelecehan anak yang dipelajari melalui pengakuan. Itu adalah dogma kepausan. Itu juga adalah percabulan Romawi sesuai Wahyu 17 ayat 4. Dan wanita itu didandani dengan kain ungu dan kain merah. Dan dihiasi dengan emas dan batu permata dan mutiara. Sambil memegang cawan emas di tangannya yang penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Itu adalah wanita cabul itu. Ketika Amerika Serikat tunduk pada hukum kanonik Katolik Roma, kepausan negara bagian Washington menunjukkan bagaimana otoritas sipil dapat dengan mudah menyerah pada kekuasaan gerejawi, sebuah pemenuhan prinsip bahwa dunia akan sekali lagi merasa kagum dan pada dasarnya bertanya siapa yang dapat menentang sistem yang mengklaim otoritas ilahi
Dan sementara ini dengan menyetujui untuk tidak menegakkan undang-undang yang disahkan oleh masyarakat yang mewajibkan para imam Katolik untuk melaporkan pelecehan anak yang diungkapkan dalam pengakuan dosa. Negara telah secara efektif mengakui supremasi hukum kanonik Katolik Roma yang melarang para imam mengungkapkan pengakuan dosa. Itu adalah rencana Roma untuk mendapatkan kekuasaan, kepausan, mendapatkan otoritas di atas seluruh dunia. Kemegahan akhir halaman 610. Sekali prinsip ini diterapkan di Amerika Serikat, bahwa gereja boleh mengendalikan kekuasaan negara, bahwa pemeliharaan agama boleh dipaksakan oleh undang-undang negara, tidak lama maka otoritas gereja dan negara akan mendominasi hati nurani, dan kemenangan Roma di negeri ini sudah dipastikan. Berita ini, Paus Leo meminta para uskup Amerika Serikat untuk mengatasi tindakan keras imigrasi yang dilakukan Trump. Ini adalah otoritas Gereja Roma Katolik yang terhadap Presiden Amerika Serikat dan juga terhadap setiap raja-raja di bumi. Lebih banyak iman. Letnan Gubernur Beckwith mendesak integrasi kekristenan ke dalam pemerintahan di Flashpoint event. Dan di sini adalah rencana mereka supaya orang pendeta harus berbicara di dalam pidato mereka seperti orang politik. Dan orang politik harus berbicara seperti orang Kristen, orang pendeta. Dan itu karena mereka bercampur politik bersama agama, dengan agama. Dan mereka tidak menyembunyikannya lagi agenda sebenarnya dari Komisi Kebebasan Beragama untuk berkompromi prinsip kekristenan, dan berkompromi juga reformasi Protestan di Amerika Serikat. Dan mereka akan menggantikan pikiran penduduk Amerika Serikat supaya mereka menyembah bersama dengan Roma Katolik. Di dalam firman Allah, Kemenangan Akhir halaman 610, firman Allah telah memberikan amaran mengenai bahaya yang segera akan terjadi. Jika hal ini tidak diindahkan, maka dunia Protestan akan mengetahui apa tujuan Roma yang sebenarnya pada waktu sudah terlambat untuk melepaskan diri dari jeratnya. Di sini juga adalah berita Trump tidak lagi menolak dukungan untuk proyek 2025 yang perlu
diketahui. Di sini lagi Donald Trump bertemu dengan penulis proyek 2025 akan menghilangkan Badan Demokrat. Ini adalah berita supaya kita harus tahu hukum hari Minggu itu tanda binatang, krisis tanda binatang itu akan datang kembali. Karena itu sudah terjadi di abad yang lampau, sudah terjadi. Tetapi itu datang kembali. Dan sekarang karena gereja dan pemerintahan sudah bercampur kekuasaan, mereka sudah siap untuk menganiaya orang yang benar. Trump menerima proyek 2025 setelah menolakannya selama kampanye 2024. Itu lagi. Proyek 25. Dalam buku Testimonies for the Church, halaman 28, adalah yang tertulis, akhir zaman sudah sangat dekat. Kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap menghadapi apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Kejutan luar biasa. Kita harus mempersiapkan untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menerima Roh Kudus, hujan terakhir, untuk menerima meterai Tuhan, untuk tetap setia pada waktu krisis yang akan datang segera. Dan kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang penting. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menurut hukum-hukum Taurat. Perintah-perintah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa, dan kami mau mempersiapkan diri supaya kami menerima Tuhan Yesus pada waktu Dia datang, dan Dia akan menerima dan menyelamatkan umat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas pendengaran tema ini, dan Tuhan memberkati.